doanya belum juga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini terjadi karena ia tidak menjauhi perkara-perkara yang menghalangi terkabulkannya doa. Ada beberapa perkara yang dapat menghalangi terkabulnya doa. Yang pertama yakni makan, minum dan pakaian yang haram. Disabdakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada seseorang melakukan perjalanan jauh dalam keadaan kumal dan berdebu. Ia mengangkat kedua tangannya ke langit seraya berkata, Ya Rabbu, Ya Rabbu, padahal makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan kebutuhannya dipenuhi dari sesuatu yang haram. Maka jika begitu keadaannya, bagaimana doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Muslim. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika kita perhatikan dengan sesama, laki-laki dalam hadis ini sebenarnya telah memenuhi 4 sebab dikabulkannya doa. Yang pertama, dia dalam keadaan safar, yakni melakukan perjalanan jauh, dan biasanya doa seorang musafir itu dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, orang ini dalam kondisi yang dia alami, rambutnya kusut dan badannya berdebu, sedangkan Allah memerintahkan hambanya yang hatinya penuh ketika mohon. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala memperhatikan doa seorang hambanya ketika hatinya sedang berdebu. Adapun yang ketiga, keadaan seorang ini dia mengangkat kedua tangannya ke langit. Telah kita ketahui bersama bahwa mengangkat kedua tangan termasuk sebab-sebab dikabulkannya doa, karena Allah merasa malu kepada hambanya yang mengangkat tangan kepadanya lalu dia memberikannya kembali dengan tangan kosong. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sesungguhnya Allah Maha Pemalu dan Maha Pemurah. Dia merasa malu jika ada seorang mengangkat tangannya tapi dia memberikannya dengan keadaan tangan kosong atau tidak membawa apa-apa. Adapun yang keempat, keadaan seseorang ini dia berdoa dengan menyebut Ya Rabbu, Ya Rabbu. Ini adalah bentuk tawasul kepada Allah dengan rububiyahnya yang merupakan bagian dari sebab terkabulnya doa. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang kedua, sebab tidak terkabulnya doa yakni kita berdoa dengan dalam keadaan tergesa-gesa. Biasanya orang yang ingin segera dipenuhi kebutuhannya justru akan menuai kegagalan. Sebuah kaidah mengatakan barang siapa terburu-buru ingin mendapatkan sesuatu sebelum tiba waktunya, maka dia akan berhalang untuk meraihnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal fa yaqulu qad da'awtu falam yustajab." Doa salah seorang dari kalian akan dikabulkan selama dia tidak tergesa-gesa, yaitu ia berkata, saya sudah berdoa berulang-ulang kali, tapi kenapa doa saya belum dikabulkan? Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang ketiga yakni melakukan perbuatan maksiat dan hal-hal yang diharamkan. Perbuatan maksiat dan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala acap kali dapat menghalangi terkabulnya doa. Karena itu ulama salaf mengatakan pengabulan doa tidak akan datang terlambat jika pintu-pintu tidak tersumbat dengan perbuatan maksiat. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang keempat, sebab terhalangnya dikabulkannya doa kita yakni meninggalkan kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Patut kita ketahui bersama bahwa amal taatan dapat menyebabkan terkabulnya doa. Sebaliknya meninggalkan kewajiban yang diperintahkan
Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, doa seorang hamba senantiasa dikabulkan oleh Allah selama tidak dalam rangka berbuat dosa atau memutuskan silaturahmi, selama dia tidak tergesa-gesa dalam berdoa. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah 5